Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini dalam program Renungan Harga edisi hari Rabu 26 Oktober 2022 bersama dengan saya Pendeta Hani Londa STH. Kita mensyukuri hari ini dan karena itu mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kami memuji Engkau, bersyukur hari baik Engkau berikan bagi kami di hari ini, dan kami hendak mengisinya dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan, karena kami menyadari betapa sungguh penting kami hidup dengan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, bahkan ampuni kami ya Tuhan dari salah dan dosa kami. Berfirmanlah bagi kami sejenak saat ini, kami mau mendengarkan dan siap merenungkan bahkan melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan di hari ini lewat kitab Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah bagian bacaan kita di saat ini yang diberikan judul perenungan Suara Air Kehidupan Mengubahkan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah ajakan untuk menjalani kehidupan dengan tidak selalu mengandalkan pikiran manusia semata yang terbatas dan lemah. Perempuan Samaria yang merespons bahwa tidak mungkin keinginan Tuhan Yesus minum air dari sumur terpenuhi karena tidak punya timba dan sumurnya dalam adalah normal, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Yesus berbicara tentang air rohani dan perempuan itu berbicara tentang air jasmani. Bahkan ia lanjut berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Saudara, Tuhan Yesus meminta, berikanlah aku minum. Pernyataan perempuan Samaria dan permintaan Tuhan Yesus menegaskan tentang hak sumur itu adalah milik orang Samaria yang diwariskan oleh Yakub. Bahwa di samping tidak punya timba, Tuhan Yesus, orang Yehuda, tidak memiliki hak atas sumber air sumur ini atau sumur itu. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Pertama, air adalah kebutuhan utama jasmani manusia. Karena itu semua sumber air adalah untuk kepentingan bersama dan harus dipelihara, dijaga, kebersihan dan dibagi. Kedua, Tuhan Yesus mendayagunakan kesempatan dan kebutuhan jasmani sebagai sarana untuk membuka cara berpikir, bersikap, terbuka
jujur untuk menyelamatkan manusia yang berpikir sempit, mencurigai, mewarisi dendam dan kebencian. Tuhan Yesus menggunakan kuasa dan kemampuan ilahinya mengungkapkan keberadaan perempuan Samaria bukan untuk menonjolkan, menjelekkan, melecehkan, menghina, dan menghakiminya, tetapi untuk menyelamatkan. Sungguh luar biasa cara Tuhan Yesus mengubah hidup perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang mendengar suara air kehidupan, dalam tanda petik tadi, telah mengubah kehidupannya. Dan ia menjadi pemberita tentang Tuhan Yesus, yaitu air kehidupan, kepada kerabat, teman, saudara, dan seluruh warga kotanya. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa saat ini ada banyak suara yang mempengaruhi hidup adat istiadat, tetangga, orang tua, anak, saudara, pemerintah, gereja, pendeta, dan lain sebagainya. Petiklah yang baik dan selalu mengujinya dengan suara air kehidupan, yaitu Tuhan, sebagaimana firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus, air kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini yang Kau anugerahkan lagi bagi kami. Kami boleh ada dalam satu perenungan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kami percaya ini akan memberkati kami ketika betul firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami supaya kami mampu mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman Tuhan ini, tetapi juga terlebih secara pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat, kami dapat melakukan bersama firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terus kami berdoa, biarlah Engkau tuntun langkah kehidupan kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang adalah kebenaran dan menjauhkan diri dari kehidupan yang tidak Engkau kehendaki. Berkati dan tuntun terus kehidupan umat-Mu, Jemaat Maranatha Paslatan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dari kolom 1 hingga 27, perangkat pelayanan yang ada, diaken, penatua, pelayan khusus, diberkati oleh Tuhan, kostor, pegawai, tim multimedia, terus dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu, lewat tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Ketika kami ada dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan, kebimbangan Tuhan tetapkan iman kami, dalam sukacita, biarlah sukacita kami terus ada di hadirat Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, pemerintah terus dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Hari-hari kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa selalu bagi kita untuk selalu membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin bekerja. Ikuti terus Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Maranatha Paslatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.